Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami berterima kasih buat apa yang Kau sudah lakukan buat setiap kehidupan kami. Buat PD Victory ini Tuhan. Kami merasa Tuhan bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. 15 tahun Tuhan PD Victory ada di kota ini. Ini semua karena kemurahan. Ini semua hanya karena anugerah yang Kau berikan buat kami sampai hari ini Bapa. Biarlah Tuhan dengan apa yang Kau percayakan buat PD Victory di Surabaya ini ke-15 tahun. Kami percaya Tuhan akan semakin banyak buah-buah lebat di mana jemaat yang ada bukan hanya datang pulang pergi, tapi kami percaya jemaat akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Mereka akan berbuah dan berdampak Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap telinga yang mendengar dan berkati juga hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ya, terima kasih ya buat setiap yang hadir hari ini. Juga terima kasih buat dukungannya. Sekali lagi buat PD Victory ada hari ini. Semua ini karena kemurahan Tuhan. 15 tahun. Orang kalau 15 tahun itu sudah SMP ya. SMP mau lulus SMA. Tapi saudara perlu tahu, orang bilang gini, oh PD Victory sekarang ya bercabang di mana-mana. Tapi saudara perlu tahu, lihat PD Victory ini. Kalau saudara lihat ini awal di mana PD Victory berdiri, tiba-tiba ada seseorang yang menggambar pohon ini. Dan waktu itu saya bilang, oh iya ya, bagus ya, oke gitu. Tapi tanpa saya sadari, yang saya lihat cuman ini buahnya, akar. Saya yang paling membuat saya kaget ini, simbol ini. Saya benar-benar kagum dengan karya salibnya Kristus. Dan waktu pohon ini diberikan sama saya, sepertinya Tuhan bilang gini, ingat loh ya, ini ada salib. Artinya selama engkau bertumbuh dalam PD Victory, buahnya bakal lebat, akarnya makin kuat, tapi proses salib harus terjadi. Dan berjalannya waktu ketika saya mereview gambar ini, benar-benar 15 tahun itu bukan perkara yang mudah. Benih yang saya tabur 15 tahun, 2 tahun berdiri PD Victory, semuanya baik, semuanya aman. Saya tidak mengalami proses, tapi 2 tahun setelah pohon ini hidup PD Victory, saya diproses Tuhan 13 tahun. Artinya Tuhan bilang gini, aku titipkan PD Victory, terutama engkau harus mati bagi aku terlebih dahulu. Hidup bagi Kristus, tidak mudah. Tapi bersyukur buat dukungan doa semua jemaat. Kalau saya bisa tetap kuat ya, tetap cantik walaupun baju saya kesempitan, jangan nanti di komen ya. Dari tadi sudah komen ini baju belakang agak narik-narik, sudah jangan banyak komentar. Ini baju lama, untung cukup. Saudara tahu saya waktu pandemi naik 8 kilo saudara. Pusing, terus katanya ada seorang yang ngasih besar hati sama saya. Gini loh ya, oh kalau nggak salah Bu Debbie yang bilang, kalau orang pandemi nggak mengembang ke kanan ke kiri berarti orang depresi. Oh iya benar, ya. Kalau kita happy di rumah makan ya. Makanya hari itu saya bilang gini, aduh dress code-nya pakai kebaya. Saya bilang sama Mbak, cari kebaya yang lama. 2 saya coba sudah tidak bisa dikancing saudara. Saya bilang ini, aduh cari di mana ini. 2 sudah coba Mbak, yang satu lagi Mbak, 1. Oh ya agak ngepres, bisa. Yang satu lagi, oh ya sudah 2. Untung masih ada. Jadi jangan di komen ya, tolong ya. Yuk tadi sementara saya berdoa,
nyembah, saya sudah kasih ayatnya. Tiba-tiba tadi saya bilang ini, Tuhan kasih ayat apa buat PD Victory di tahun ke-15. Tuhan kasih Mazmur 20 ayat 7. Kita baca sama-sama. Wah, ayatnya bagus ya. Kita percaya pulang ini ada pesan Tuhan. Saya tadi sementara nyembah, saya nggak tahu ayatnya, saya langsung buka dan saya tunjuk Tintin. Yuk kita baca ayatnya. Mazmur 20 ayat 7, bukan ini yang berikutnya. Sebelumnya, Mazmur 20 ayat 7. Nah, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan. Tangkep rema ini. Hari ini percayalah, kita pulang bawa kemenangan bukan karena kuat gagahnya tangan saudara, tapi tangan Tuhan, Dia akan berikan kemenangan yang gilang gemilang. Sesuai namanya victory. Kaget loh tadi saya baca, lu kemenangan benar-benar saudara. Amin. Yuk kita lihat hari ini ya, bagaimana kita percaya tema yang Tuhan kasih tahun ini adalah benih. Tuhan bilang gini, buah ini akan berbuah lebat nanti kalau benih yang ditabur benar. Victory ini akan melihat tuaian jiwa-jiwa ketika kita benar menaburnya. Percayalah nanti akan banyak jiwa-jiwa yang berbuah. Berbuah bahkan bukan hanya berbuah, tapi akarnya juga akan semakin kuat. Saudara akan punya mental, bukan hanya mental pecundang. Setiap saudara yang datang ke PD Victory, harapan saya sebagai ibu gembala punya mental lebih dari pemenang. Bukan mental yang sedikit-dikit lihat berita buruk, aduh Tuhan malang nasibku. Dengar lagi lihat fakta hancur, saudara mulai meragukan Tuhan, ada enggak ya? Tuhan itu bisa enggak? Jujur hari ini percayalah, apa yang saudara tabur dengan benih yang benar, enggak perlu takut. Kalaupun keadaan itu bertambah buruk, makanya kalau orang konseling tadi pagi sebelum saya perjalanan ke sini, ada orang yang konseling sudah stres. Kemarin ada orang yang mau bunuh diri juga. Memang saudara, secara akal enggak bakal kuat hari-hari ini. Bayangin orang ini bilang gini, Bu, ibu kalau jadi saya, oh saya enggak mau. Dia bilang ini, Bu, ibu bisa bayangin enggak ya Bu ya? Saya punya anak 2. Satu sudah menikah ya. Sudah menikah, hari ini rumah tangganya ya kacau Bu Eli. Punya anak 1 sakit-sakitan. Punya suami penyakit juga, kena stroke, sehingga hari ini semua itu ditimpakan ke saya. Bu Eli bisa bayangin enggak, saya sebelum telepon Bu Eli, saya benar-benar sudah mau bunuh diri. Tapi ada teman saya yang menganjurkan untuk telepon ke Bu Eli. Saya cuma mau minta solusi Ibu. Apa masih ada Tuhan yang buka jalan buat setiap masalah saya? Saya cuma jawab gini, Bu. Ibu belajar untuk mengucap syukur. Itu solusinya. Makin gak ngucap syukur, Ibu gak akan lihat mujizat. Karena kenapa? Semakin Ibu mengucap syukur, percayalah. Ucapan syukur itu karena Ibu yakin bahwa Allah turut bekerja di tengah semua solusi masalah yang hari ini kau tidak punya solusi. Kalau Dia bekerja itu selalu mendatangkan kebaikan. Makin Ibu bersyukur, Ibu akan melihat kebaikan Tuhan di balik suami yang sakit, anak yang sakit, anak yang punya masalah rumah tangga, usaha yang sepi hari ini. Semakin mengucap syukur, kita sedang mempraktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Kecap dan lihat. Jadi jangan bilang gini, Tuhan mana dulu lihat, toko rame dulu baru aku mengecap haleluya puji Tuhan.
Tapi mulai hari ini belajarlah, dengan keadaan yang buruk sekalipun tetaplah kecap bahwa Tuhan tetap baik. Di dalam keadaan yang buruk baru kita akan melihat mujizat. Selama kita tidak bersyukur, kita tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan melihat nanti. Tapi makin mengucap syukur, kita tetap nabur benih. Lihat ya, kemarin kita sudah merayakan bagaimana Yesus sudah bangkit. Buka Yohanes 8 ayat 26 terlebih dahulu. Miliki mental. Kalau kita hari ini mau nabur benih yang benar, miliki mental. Mental itu mental lebih dari pemenang. Yuk kita baca. Kok ini ya? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Ayatnya di mana? Kamu pun benar-benar merdeka. Itu ayatnya. Berikutnya kita lihat Yohanes 8 ayat. Kok ayatnya salah ya? Bisa tolong dibantu. Yohanes 8 ayat 36. Maaf, salah. Ya salah, Yohanes 8 ayat 36. Ya ampun, ini tangannya dari kemarin konslet saudara. Ya sudah ditulis 2636. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Orang yang punya mental merdeka itu takut enggak saudara? Kalau Yesus sudah bangkit berarti kita ini orang yang merdeka. Coba lihat lagi. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10a. Saya akan bawa saudara punya mental dulu. Supaya kita hari ini datang ke tempat ini. Walaupun engkau diterpa badai besar pun. Kalau engkau punya mental lebih dari pemenang. Percayalah, iblis itu pasti gemetar. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10a. Inilah tandanya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kita percaya ya, sampai di sini dulu. Kita hari ini datang sama Tuhan, jangan hanya nuntut Tuhan mana hasilnya. Selama kita nggak bisa nabur benih yang benar, maka saudara nggak akan menuai apa yang Tuhan mau. Kita ini sering menuntut hasil yang terbaik, tapi benih yang kita tabur benihnya iblis. Lihat yang ke-9, kita baca sama-sama. 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak iblis. Jadi kita percaya, buka PowerPoint. Jadi judul tema khotbah hari ini, menabur benih di tanah yang subur. Kita tidak pernah bisa menabur benih dengan baik kalau kita nggak punya mental. Mentalnya mental lebih dari pemenang. Buka PowerPoint kita hari ini, kebangkitan Yesus itu menjadikan hidup saudara dan saya berarti. Hari ini miliki mental, kita bukan budak. Saudara bukan korban masalah. Sekali lagi, jangan punya mental gara-gara suamiku selingkuh, aku dan anak-anak menderita hari ini. Gara-gara toko bangkrut, usaha pandemi kena krisis. Gara-gara efek pandemi ini aku ngalami kesulitan hidup. Enggak. Kalaupun kita kena efek, mungkin hari ini investasimu ditipu orang. Jangan pernah punya mental korban dari masalah. Tuhan sudah membawa kita semua sebagai orang-orang yang dimerdekakan. 3 hal, yang pertama, yang kedua,
yaitu kita memiliki benih ilahi. Jadi benih yang kita tabur hari ini, percayalah, bukan benihnya iblis. Karena yang ketiga, kita lahir dari Allah. Berikutnya kita lihat Mazmur 656 ayat 9. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Banyak orang bilang gini, Bu, kalau nabur benih baik sama suami baik, suami kantongnya tebel, suami ndak cerewet, suami ndak pelit, gampang, Bu. Haleluya, gampang. Bu, nabur benih, toko rame, semua lancar, nyaman, gampang. Tapi jujur di masa sukar banyak orang sudah mulai lupa akan benihnya. Mereka lebih fokus dengan hutang, lebih fokus dengan investasi, lebih fokus dengan berita dunia ini yang segala sesuatu kita dengar itu semua buruk. Kita lupa bahwa sebagai anak Tuhan, Mazmur 56 ayat 9. Jadi siapa yang bilang kalau menabur benih di masa sukar, saudara mulai hari ini merasa itu rugi. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung. Jadi kita menabur benih di masa kesengsaraan itu malah dihitung loh sama Tuhan. Waktu engkau baik sama suami baik, apa sih taburannya? Kalau baik sama orang baik, saudara nabur apa coba? Tapi waktu engkau baik dengan pasangan hidupmu, pasanganmu galak, pasanganmu hari ini mengkhianati engkau, tapi engkau tetap baik, itulah benih yang dihitung-hitung. Air mataku ditaruh Tuhan bukan di sembarangan, saudara. Kita mungkin kalau nangis air mata ya kita pikir meleleh, kering. Tapi enggak loh. Senyatanya waktu engkau sedih, disakiti orang, uangmu ditipu orang, engkau hidup ngalami masalah, engkau nangis. Tuhan bilang gini, nak, benih air matamu karena rasa sakitmu engkau taat kepadaku, itu aku tampung. Waktu aku tampung, suatu kali aku akan mengubah air mata ini jadi sorak-sorai. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saya percaya yang didaftarkan Tuhan itu tiap kali rasa sakit, ruginya berapa, hilangnya ngikut Kristus berapa, hari ini jadi orang benar, ditipu orang, difitnah, percayalah semua itu ada perhitungannya. Makanya menabur benih jangan hanya waktu zona nyaman, mulai rajin beribadah. Kalau sudah susah disuruh sama pengerjanya PD Victory, ayolah ibadah, enggak mau, ikut Tuhan bocai. Sudah doa, puasa, rajin ke Victory, ikut Zoom, semua hasilnya nol. Hidupku ya sengsara, ya cucuran air mata, ya rugi. Tidak pernah Tuhan itu kasih saya untung hari-hari ini. Buntung terus. Hati-hati. Kalau keadaan yang buruk itu mencuri benihmu, justru salah besar. Yang Tuhan lagi lihat waktu engkau dalam kesengsaraan, penderitaan itu semua dihitung, ditampung, didaftarkan. Amin. Buka 3 PowerPoint hari ini, nabur benih yuk. Saudara pengen tahu nanti. Nah ini, kenyataan yang sengsara itu diperhitungkan. Kenyataan penuh air mata ditampung. Kerugian rasa sakitmu bukan berlalu seperti sia-sia. Semua didaftarkan sama Tuhan. Nanti benih-benih itu dihitung, saudara. Sengsaranya Eli berapa, Tintin berapa, air matanya tiap hari nangis sudah berapa. Mungkin saudara bilang gini, Bu, sudah tidak keluar air mata lagi, sudah kering, tiap hari nangis. Tidak apa-apa, semuanya tidak akan pernah berlalu sia-sia. Kita hari ini justru ini tanah yang subur. Jangan sampai karena masalah
kita berhenti menabur benih. Amin. Saudara pengen lihat ayatnya di mana? Lukas 16 ayat 25. Lihat ya, apa yang diperhitungkan antara Lazarus dan orang kaya yang meninggal. Lukas 16 ayat 25. Saya suka loh kata-kata ini. Jadi saya pikir gini, Tuhan, apakah saya ini berdosa ya Tuhan? Kok hidup ini kayak gini? Tapi ketika ayat ini berkata, saya baca, oh ternyata ini nabur benih itu kayak ini loh. Tetapi Abraham berkata kepada anak. Ini waktu orang kaya teriak-teriak, tolong aku kepanasan di sini, aku lihat kok Lazarus enak ya duduk di pangkuan Abraham, menikmati fasilitasnya yang di atas lah, sementara aku kok sangat menderita, sangat kesakitan. Kalau saudara baca nanti, lihat ya, apa yang dikatakan, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus hari ini bisa duduk di pangkuan Abraham, menikmati kebahagiaan fasilitas karena dia ngalami segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, ganti engkau yang sangat menderita. Itu sebabnya jangan berpikir ketika masalahmu besar, badai hidupmu besar. Mulailah tangkap, oh berarti ini waktunya nabur benih di tanah yang subur. Amin. Bukan berkata kasihan deh lu, sial, apes. Sekali lagi kita percaya hari ini bersyukurlah dengan keadaanmu yang mengalami air mata, penderitaan, sengsara, hidup tidak mudah. Itu karena kita lagi menanam benih di tanah yang subur. Suatu kali semua ini akan diperhitungkan Tuhan. Amin. Berikutnya yuk kita lihat di Hosea 14. Jadi kita tahu bahwa jalan ikut Kristus itu tidak mudah saudara. Hosea 14 ayat 9b dan 10. 9b. Nah sebelumnya 9b ya, yang bawah itu. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau akan mendapat buah. Yang jadi pertanyaannya hari ini, kalau kita lagi nabur benih di tengah kesengsaraan, tetaplah nempel sama Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pastikan berikutnya ayat ke-9. Siapa yang bijaksana, 10-nya ya, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab ini, jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Pastikan benihmu benar di tengah penderitaan, dan orang benar akan menempuhnya. Orang benar itu bukan jalannya nyaman-nyaman saudara. Jalan sengsara, jalan air mata, jalan penderitaan itu jangan dihindari. Jangan keluar. Karena kalau kita jadi orang benar, jalan pikul salib, yes Tuhan. Jalan yang sempit sesak, iya Tuhan. Jalan padang gurun yang kering buat saudara capek. Hari ini saudara tetap berkata, aku akan menempuhnya dan aku tidak akan keluar. Aku tidak akan melawan kebenaran firman. Ada berapa banyak, khususnya saya menangani beberapa ibu-ibu yang jadi wanita tobat, wanita pelakor. Ya, itu saya bimbing beberapa dan mereka bersyukur, mereka mau meninggalkan dosanya. Mereka rata-rata bilang gini, Bu, kalau ibu tahu keadaan hidup saya kalau tidak jadi pelakor Bu, tidak ada orang yang bisa bantu keluarga saya. Saya tulang punggung keluarga. Saya ini membiayai mulai mama adik saya dari dulu. Uang itu ya dari koko yang pelihara saya.
Ada banyak orang yang berani ambil resiko hanya mikirin masalah. Saya cuma bilang gini, Bu, kenapa Ibu mengandalkan Koko? Koko kan manusia. Kenapa Ibu tidak mengandalkan Tuhan di atas sumber, di atas segala sumber yang akan memelihara hidupmu dan keluargamu? Bahkan kalau dipelihara Koko nanti ada harga yang harus dibayar. Pasti. Tidak mungkin upah dosa itu tidak ada harga yang harus dibayar. Sekalipun dosamu diampuni. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, walaupun tidak instan cepat kaya. Ada banyak orang tidak sabar. Maunya Avanza cepat jadi Alphard. Tapi dengan cara dosa. Hari ini percayalah ayat firman Tuhan itu bagus. Tetapi buka di ayat 10. Hosea 4 ayat 10. Ini yang luar biasa. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Pastikan kalau kita nabur benihnya benar, kita ndak ambil jalan dunia, kompromi dosa, hidupmu ndak akan pernah tergelincir. Justru nanti dengan benih yang kau tabur, engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Amin. Buka 3 PowerPoint, jalan 3 hal ini yang saya akan bahas, saudara. 3 jalan hari ini yang harus kita tempuh sebagai orang benar. Yang pertama, jalan cucuran air mata, ya, di Mazmur 126 ayat 26 ayat 6. Yang kedua, jalan padang gurun akan menikmati negeri yang berlimpah susu madunya, Yosua 5 ayat 6. Yang ketiga, jalan yang sempit dan sesak akan menikmati kehidupan, Matius 7 ayat 14. Kita percaya jangan lihat jalan orang benar yang harus ditempuh kok ndak enak Tuhan. Kok harus ada air mata, ada padang gurun, jalannya nyesek. Tapi yang saudara lihat hari ini, kalau kita nabur benihnya benar, maka di tanah yang subur saudara pulang pasti dengan sorak-sorai. Saudara akan masuk bukan hanya negeri yang hari itu pas-pasan, namanya berlimpah susu madunya, maka Tuhan akan memberi kelimpahan. Hari ini ndak enak, orang hutang, suami selingkuh, ya, pasangan hidup selingkuh, usaha sepi, pasti jalannya sempit. Saudara ndak senyaman dulu lagi. Dulu Bu Eli sebelum pandemi saya ini kaya. Rumah saya mewah, tapi setelah masa pandemi ini Bu Eli, rumah saya disita oleh bank. Semua ndak enak. Dulu saya juga ngalami dicintai suami enak, semuanya nyaman. Kepingin apa dipeluk, berpelukan, hari ini enggak. Jujur ndak enak semuanya. Kalau jalan ke pesta, lihat orang digandeng tangan berdua, saya harus jalan sendiri, gini. Terus orang pasti kasak kusuk, loh. Duduk lagi di meja pesta 10 orang, tanya Bu Novi sama Bu Tintin, semua bawa pasangan. Saya duduknya sendiri. Jadi kalau ada Bu Eli duduknya enggak bisa 10, 9. Karena yang satu kosong, dalam batin saya enggak apa-apa, yang satu ini buat jatah saya aja makanannya. Tangkap saudara. Semua enggak enak saudara. Jalan yang nyesek dulu enak, sepanjang jalan kenangan gandengan tangan. Di mall sekarang jalan sendiri, siapa yang mau gandeng saya? Jatuh ya bangun sendiri. Semua ndak enak saudara, jujur. Apa yang kita alami jalan yang harus ditempuh orang benar, itu ndak enak. Tapi kenapa saya punya semangat kalau dulu merenungi nasib, Tuhan susahnya malang. Sekarang nggak ngerti firman. Nanti semua ngiri, saya pada akhirnya dipulihkan Tuhan, nanti semuanya saya nikmati. Sorak-sorai, kelimpahan. Saya akan melihat rumah tangga saya kembali dihidupkan dengan anggur yang manis. Oh semua nanti pasti semua iri nanti. Amin. Amin. Orang gak boleh iri. Karena saya sudah bayar harga. Saudara kalau ngiri siap diproses. Ayo siap gak? Yuk kita lihat ya. Satu hal lagi, jalan cucuran air mata. Buka PowerPoint-nya. Jalan cucuran air mata. Kenapa kita harus ngelewati jalan yang cucuran air mata? Di Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Jadi kalau nabur hari ini disakiti orang, itu ternyata
Karena kita hari ini untuk dipertajam karakter Kristus. Amin. Jadi nabur di tanah yang subur itu waktu engkau disakiti orang tiba-tiba. Ternyata tujuan Tuhan bukan membawa kehancuran. Waktu engkau ditusuk orang tiba-tiba dari belakang, teman baik nusuk perasaanmu, teman sesama pelayanan gosipin hidupmu sampai engkau dijatuhkan. Itu sekali lagi waktunya kita menabur benih di tanah yang subur. Karena itu akan membentuk karakter Kristus. Amin. Yang kedua yaitu di Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaan saudara dan saya. Jadi siapa yang difitnah enggak usah panik hari ini. Saudara tahu ini waktunya nabur benih di tanah subur. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan upahnya 2 kali lipat. Ada sukacita abadi. Lah kalau kita difitnah orang, kita marah, kita labrak balik, impas katanya Tuhan. Tidak ada upah 2 kali lipat akibat upah fitnah. Engkau tidak akan menikmati sukacita yang abadi. Makanya siapa yang kepingin menikmati upah 2 kali lipat hari ini, berdoalah biar Tuhan kirim penfitnah-penfitnah. Loh, kalau mau diberkati, saudara pikir Tuhan itu memberkati tanpa proses dulu diuji? Tidak ada saudara. Waktu saudara berdoa, ya Tuhan berkati aku mau punya karakter Kristus, aku mau sabar nantikan sesaat lagi setelah pulang dari tempat ini. Saudara akan dikirim orang yang gesek saudara, difitnah, disakiti. Itu artinya hari ini ingat, jangan marah. Jangan yang menfitnah dilabrak, ditampar. Ya, kita diajar Tuhan tidak boleh tampar pipi orang, boleh tampar pipi sendiri. Itu sebabnya ini dipikirkan, ingat, oh ya tadi Bu Eli bilang, waktu aku difitnah ini waktunya nabur benih yang benar di tanah subur. Aku akan tetap diam. Aku justru akan berdoa, Tuhan ampuni mulutnya si A si B. Biar mulutnya dipakai Tuhan untuk kemuliaan. Jangan didoakan, ampuni Tuhan mulutnya, biar mulutnya Tuhan buat setruk pembalasannya. Tidak boleh seperti itu ya. Itu ndak lulus, ndak tulus ya. Berdoa tapi berdoanya untuk dikutuk. Hari ini percayalah, waktu kita mengerti firman, maka seluruh jemaat PD Victory pulang hari ini akan jadi orang yang dulunya preman jadi putri Solo. Ya, dulu kalau diinjek orang gini, matamu ya matamu gitu. Sekarang walaupun diinjek, enggak apa-apa. Dikata-katain, difitnah, dulu marah ya, lu ya enggak tahu siapa gua. Sekarang enggak apa-apa. Terima kasih kalau kamu sudah fitnah aku, itu berarti waktunya Tuhan memberkati aku 2 kali lipat, ada sukacita abadi. Amin. Kalau saudara pikir sukacita abadi itu berarti abadi itu sampai keturunanmu loh. Tuhan perhitungkan loh, jangan main-main. Makanya hari ini ngerti firman. Makanya orang bilang gini loh, kamu kok bisa sih ndak marah difitnah orang, dikatai orang. Wong kamu lo punya kuasa, ndak usah nanti upahku hilang dari Bapak di surga. Biarin anjing penggonggong, kafilah berlalu. Pokoknya jalan aja terus sama Tuhan. Amin. Yang berikutnya, bagaimana yang ketiga, yaitu direkakan yang jahat untuk menikmati rekaan yang baik. Jadi kalau ada orang yang merekakan yang jahat atas usahamu, ndak usah panas hati. Ndak usah mikirkan pembalasannya. Izinkan hari ini kalau dia merancangkan yang jahat, di tangan Tuhan akan dirancangkan untuk kebaikan saudara. Jangan pernah membalas. Yang berikutnya, jalan padang gurun. 1 poin lagi kita selesai ya.
Jalan padang gurun. Yuk kita lihat Ulangan 8 ayat 2-3. Jadi jalan padang gurun hari ini waktunya menanam benih. Jangan nangis di padang gurun, memang tidak enak. Rasa capek, kering, lelah. Tapi lihat ayat ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Padang gurunmu bukan kehendak siapa-siapa. Kalau engkau sudah jadi orang benar, sudah doa puasa, sudah baik, jalan itu masih sulit, toko sepi, pasangan hidupmu didoakan tobat, malah jadi limited edition, mengucap syukurlah ya. Bu Eli, saya sudah doakan setiap hari. Bim salah Bim jadi baik, kok tambahnya Bu Eli tambah kayak kalah loh, demit Bu Eli, kalah Bu Eli, benar Bu Eli. Ini gimana toh Bu Eli? Katanya kuasa doa orang benar besar kuasanya. Saya cuma bilang ini, jangan salah. Hari ini Tuhan tuh lagi nguji kamu. Apakah kamu juga seperti demit nanti ya? Dia ketawa, iya ya Bu Eli, saya kadang tidak bisa kontrol. Ternyata saya juga masih ada benihnya iblis. Sementara saya harus tahu dalam hidup saya ada benih ilahi yang Tuhan ciptakan saya jadi orang yang panjang sabar. Saudara, tidak cukup jadi anak Tuhan sabar, panjang sabar. Jadi dicubit gini tidak bisa marah. Coba ya, nanti praktek semuanya. Berikutnya, atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Loh, enggak enak loh. Selama 40 tahun ini dengan maksud. Nah, Tuhan itu bukan kurang kerjaan. Tuhan tahu engkau sudah capek, lelah Bu Eli. Aduh Bu Eli, kapan nyaman keluar dari padang gurun? Tapi semua ini kehendak Tuhan dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Hari ini dibiarkan lapar. Di padang gurun ndak enak, lapar, capek, kering, kerontang, semua yang tidak enak. Tapi maksud Tuhan, lihat, dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat saudara dan saya mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Buka PowerPoint 3 hal. Jadi hari ini siapa yang di padang gurun jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut. Jangan tengking-tengking padang gurun. Dalam nama Tuhan Yesus, padang gurun segera menjadi padang yang berumput hijau. Dalam nama Yesus, saudara akan capek karena melawan kehendak Tuhan. Izinkan, kalau Dia mengizinkan saudara dan saya melewati masa kelaparan, masa kekeringan, masa yang panas, ndak enak Tuhan, ndak nyaman. Karena ini waktunya saudara menabur benih di tanah yang subur, supaya kita hari ini untuk merendahkan diri, rendah hati, taat. Tuhan lagi melatih ketaatanmu di padang gurun. Amin. Kalau Tuhan mau selesaikan masalah saudara itu cuma balik telapak tangan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita belum keluar dari padang gurun, Tuhan mau lihat di tengah kelaparanmu, taat enggak sih? Taat enggak sih? Responmu ini benar enggak sih? Hormat enggak sih sama aku? Takut akan aku enggak sih? Itu dijadikan evaluasi. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Dulu sukses mengandalkan Jen. Ngandalin uang terus sehingga buka mata uang, tutup mata uang. Dulu waktu saya dicintai Pak Nyoto, yang saya andalkan cuman sang pujaan hati saya, Pak Nyoto. Segala-galanya. Tapi waktu hari ini saya ngalami padang gurun, Tuhan izinkan bertahun-tahun. Saya mulai mengubah fokus bahwa Tuhan segala-galanya.
Amin. Amin. Yang terakhir. Yuk pemain musik segera naik ke depan. Sempit dan sesak ini ya. Hari ini jalan sempit, lewati aja, ngucap syukur. Kolose 3 ayat 1, 3 dan 16. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kemarin kita sudah merayakan kebangkitan Yesus, saudara dan saya. Hari ini sudah dibangkitkan bersama Yesus. Jangan terus tinggal di dalam kubur masa lalu, kubur masalah. Hari ini kita sudah benar-benar merdeka. Carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jangan hidup cuman cari uang, cari perkara di dunia terus, maunya kaya, nikmat, nyaman. Tapi cari perkaranya Tuhan. Apakah hidupmu sudah berkenan di hadapan Tuhan? Berikutnya ayat yang ketiga dan ke-16. Yuk lompat ayat ketiga. Supaya saudara tahu waktunya jalan yang sempit sesak. Ini waktunya nabur benih yang di tanah yang subur. 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jujur kalau kita jadi orang yang merdeka, punya benih ilahi, kita ini berasal dari Allah. Yang jadi pertanyaannya, kita sudah mati enggak secara daging? Apakah kita hari ini hidup hanya status jadi orang Kristen? Tapi engkau belum mati. Dagingmu tidak tersalib, emosimu masih luar biasa, engkau mulut masih suka gosip, suka fitnah orang. Mungkin hari ini engkau masih suka tipu, ya tipu-tipunya dikit-dikit lah Bu Eli, tidak parah Bu Eli, dikit aja lah buat nyambung hidup. Yang berikutnya, yuk berikutnya 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya ada di antara kamu. Sampai di situ. 3 hal, buka PowerPoint saya hari ini. Yuk, kita percaya hari ini pulang tidak akan pernah sia-sia. Saya sudah mulai belajar untuk nabur benih yang benar. Jadi jangan marah kalau ada penderitaan. Ada jalan yang sempit, jalan padang gurun. Saudara tidak perlu marah sama Tuhan. Waktunya nanam benih di tanah yang subur. Apa yang Tuhan mau dengan jalan yang sempit? Fokus pada perkara di atas. Mati bagi diri sendiri, hiduplah bagi Kristus. Tinggallah di dalam firman, jadi pelaku firman. Kalau ini benih yang saudara tanam hari-hari ini, inilah benih di tanah yang subur. Saudara akan melihat tuaiannya nanti akan berlipat-lipat. Amin. 3 hal ini akan membekali saudara dan saya. Kita mau bangkit berdiri. 3 hal. Saudara hari ini siap menjalani padang gurun, air mata, sempit sesak bersama Tuhan. Waktunya benihmu ditampung, didaftarkan. Hari ini dihitung semuanya. Nanti saudara akan tuai semua benih. Tuhan hadir tengah-tengah saudara hari ini. Percayalah bahwa setiap air mata, setiap rasa sakit, kerugian, penderitaan. Mungkin kau berkata gini, Tuhan selama aku jadi orang benar, proses ini tambah berat Tuhan. Bukannya meringankan, tapi aku lihat jalan yang harus aku tempuh itu begitu berat. Begitu membuat aku capek. Kadang-kadang mungkin kau berkata, aku pingin putus asa, pingin menyerah, kepingin mengakhiri hidup. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan satu kekuatan. Jangan pernah lelah menabur benih. Senyatanya yang kau lihat buruk semua. Yang kau lihat hancur-hancuran, tapi bukan buat aku. Aku melihat hari ini benih-benih yang kau tanam ketika engkau bertahan menjadi orang benar. Aku sedang melipat gandakan. Engkau akan menikmati buah yang lebat, berakar yang kuat di dalam aku. Dan engkau akan nikmati seperti Mazmur 20 ayat 7.
engkau akan pulang menjadi pemenang dengan kemenangan yang gilang gemilang. Bukan oleh tangan manusia, tapi tanganku yang akan membawa engkau keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Kami percaya pesanmu melalui ulang tahun di PD Victory ke-15 ini Bapak. Di Surabaya, engkau sendiri yang akan melipat gandakan semua taburan mereka. Mereka akan melihat satu kemenangan yang luar biasa. Setiap pergumulan mereka, air mata mereka akan jadi mata air. Setiap apa yang menjadi kehilangan mereka, kerugian akan menjadi berkat yang berlimpah. Karena engkau yang melipat gandakan. Berkati PD Victory ini. Berkati seluruh pengerja yang sudah setia melayani Tuhan sampai di tahun ini. Apa yang mereka tabur tidak pernah sia-sia. Jerih payah mereka dalam melayani Tuhan, Tuhan yang akan mengembalikan. Dan biarlah PD Victory ini ada di kota Surabaya, hidup berdampak. Apa yang menjadi buah-buah PD Victory akan membawa banyak jiwa-jiwa yang hancur hati ke tempat ini. Mereka pulang, mereka akan diubahkan, hidup mereka justru menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.